Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Toyota Corolla dengan keluhan karena si pemilik mobilnya mau custom kompresor. Nah, jadi kompresor bawahnya kita turunin, mau diganti pakai kompresor Avanza Veloz Xenia ini. Nih, seperti ini penampakannya. Nah, jadi ini kompresor bawaan mobil Corolla ya, Twin Cam TC, mau diganti pakai kompresor Avanza Veloz atau Xenia seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan custom kompresor seperti ini. Dudukannya masih sama ya, cuma kita custom di puli dan kita semua jaringannya kita flashing, dryer kita ganti baru, evaporator kita turunin, udah kita cuci, dan selang-selangnya kita ganti baru semua seperti ini. Nah, ini selangnya kita ganti baru, dan apa ini, kondensornya udah kita flashing. Untuk pulinya, puli bawaannya udah kita setting lagi di bubut. Nih, jadi karena pulinya terlalu maju, jadi kita bubut biar nanti pas di alur fanbel. Kita lihat perbandingan antara kompresor bawaannya dengan kompresor Avanza Veloz. Nah, dari segi bodinya yang TC Twin Cam bawaan mobilnya itu lebih besar dibandingkan dengan kompresor Avanza yang akan nanti kita ganti. Nah, pastinya ketika nanti kita akan ganti pakai kompresor Avanza, ditarikan mesin pasti lebih enteng, tidak akan goyang mesin dibandingkan dengan kompresor yang aslinya. Ya, walaupun sudah dilengkapi dengan idle up, ketika dinyalakan AC, RPM mesin akan naik. Perbandingan antara spool dan TC-nya, spool Avanza dan spool TC-nya, spool Avanza itu lebih kecil dibandingkan spool TC atau Twin Cam. Terus nanti pulinya, puli bawaan Twin Cam-nya ini kita bubut dan kita masukkan ke puli alur yang bawaan Avanza 15. Tadi ini bawaannya 15, jadi nanti kita biar shock, tidak penggantian fanbel. Nah, ketika penggantian kompresor seperti ini ada dua pilihan. Yang pertama kita rubah bracket kompresor, yang kedua kita custom puli kompresor. Tetapi kita akan memilih custom puli kompresor karena dudukan kompresor bawaan sama kompresor Avanza ini sangat pas, tidak ada perubahan langsung. Cuma ketika pas pemasangan kompresor Avanza ke unit mobilnya, fanbelnya itu terlalu maju. Jadi ketika kita pasang fanbel yang bawaannya itu menceng, jadi kita akan geser ke posisi kiri, jadi biar pas. Kebetulan LPS bawaan ini bocor, dan nanti kita akan ganti. Untuk LPS Corolla ada 4 kaki, yang kaki 2 itu buat sensor kompresor, terus yang keduanya lagi itu buat sensor kipas. Jadi ketika tekanan pada jaringan AC belum mencapai 215 lebih, jadi low speed, kipasnya berputar pelan. Tapi ketika sudah panas atau tekanan tinggi, otomatis akan mentransfer ke relay untuk putaran fan-nya high speed. Jadi ada dua percepatan motor kipas mobil Corolla ini. Ketika tekanan masih rendah low speed, dan sudah tekanan tinggi high speed. Nah, kita lihat untuk bracketnya seperti ini. Bracket Corolla Twin Cam, jadi pemasangan kompresor langsung PNP, pasang langsung pas. PNS ya, pasang PNP ya, pasang langsung pas. Ini seperti itu. Jadi penampakan evaporator mobil Corolla dari sebelah kiri ketika mau cuci atau pembongkaran evaporator itu sangat mudah. Lacinya dibuka, ada baut 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini blowernya bisa Anda cuci sendiri di rumah. Kalau mau pencucian evaporator ya harus buang freon karena ada nipple dari depan dibuka. Dan tadinya kita udah buka evaporator, udah kita flashing, udah kita cuci juga, udah bersih, cek bocoran aman, gak ada yang bocor. Lalu udah kita pasang ulang. Dan tadinya juga karena ada bau tikus, jadi kita vakum semua ruangannya. Oke, jadi penampakan evaporator seperti ini. Nanti setelah kita pasang kompresor, nanti kita akan
perlihatkan seberapa dinginnya ketika kita ganti kompresor dengan kompresor Avanza. Kita review sebentar ya. Jadi kompresornya ini kita menggunakan kompresor Avanza Veloz dan pulinya bawaannya ini 15. Dan puli yang tadi kita bubut itu adalah puli bawaan dari mobil twin cam-nya itu atau TC Corolla-nya. Jadi puli yang bawaan kompresornya Veloz ini kita bubut, dan puli bawaan yang kompresor bawaan mobil twin cam-nya itu kita bubut dan kita masukkan atau kita shock. Jadi seperti ini. Nah, penampakannya pulinya jadi besar banget ya dibandingkan dengan kondisi kompresor. Nah, untuk putarannya pasti nanti akan lebih pelan dan lebih enteng. Dinginnya dijamin ya, masih tetap dingin. Coba nanti kita setelah pemasangan kita pakai termometer seberapa hasilnya ya. Oke, kita langsung masukkan. Kita pasang. Masukkan, Pak. Monggo. Masuk TV, Bang. Kita bikin selang baru, jadi seperti ini penampakannya. Jadi buat kondensor ke kompresor, terus kompresor ke evaporator seperti ini. Ini ya, udah pasang. Tekanannya 20 sampai 25. Tekanannya bagus, kompresinya mantap. Coba kita tes dinginnya ya ke dalam, coba lihat. Coba kita lihat hasil dari pemasangan kompresor Veloz ke mobil Toyota Corolla. Ini hasilnya dinginnya maksimal, menurut saya pribadi ini maksimal. Udah 6,7. Udah turun 5,7 derajat, ini yang tengah. Dan ketika kita matikan AC, mesin akan tetap enteng. Kita nyalakan AC, tetap mesin enteng. Beda kayak kompresor bawaan. Sangat jauh berbeda antara tarikan mesin kompresor bawaan sama customan Avanza. Ini udah 5,2 derajat, udah turun dan udah mencapai suhu 5,1.
Jadi ketika sudah 5 derajat nanti kita akan putus ya, jangan terlalu rendah suhunya karena kerja kompresor akan jadi lama, efeknya nanti kompresor akan cepet rusak ya. Jadi ya 5 derajat atau 4 udah kita nanti putuskan. Nah, jadi untuk pemasangan kompresor Avanza ke mobil Toyota Corolla ini menurut saya berhasil dan enteng di mesin. Jadi buat teman-teman semua yang mau custom pakai kompresor apa, bingung yang pas cocok atau pakai kompresor apa, bisa pakai kompresor Avanza yang Veloz ataupun yang lama itu bisa. Tadi kita mentokkan settingan di 1,7 nih ya. Jadi nanti kita akan setting lagi di 5 derajat, jangan terlalu rendah. Ya cukup sekian video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu atau sedikit sharing ketika pengcustoman kompresor seperti ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.